Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifra Azura dengan NIM A1A3258084. Di sini saya dari Prodi PPKN kelas R004 akan menjelaskan materi mata kuliah globalisasi tentang korupsi dan money laundering. Korupsi dan pencucian uang merupakan dua bentuk kejahatan yang memiliki hubungan sangat erat. Korupsi biasanya menjadi sumber utama diperolehnya uang secara ilegal, sedangkan money laundering adalah proses untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut agar terlihat legal. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan sistem keuangan internasional membuat perpindahan uang antar negara menjadi sangat mudah. Hal ini menyebabkan praktik korupsi dan pencucian uang semakin kompleks dan sulit untuk dilacak. Nah, kedua kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga dapat merusak sistem ekonomi, politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang pertama, pada poin pertama ada isu korupsi. Nah, korupsi ini merupakan masalah global yang terjadi di banyak negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Namun, tingkat korupsinya berbeda-beda. Di negara berkembang, korupsi sering berkaitan dengan lemahnya sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Sedangkan di negara maju, korupsi biasanya terjadi dalam bentuk yang lebih tersembunyi, seperti konflik kepentingan atau praktik lobby yang berlebihan. Nah, korupsi ini menjadi masalah serius karena dapat menghambat pembangunan. Ketika korupsi terjadi, keputusan ekonomi tidak lagi dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, penggunaan anggaran negara menjadi tidak efisien dan investasi juga dapat menurun karena adanya ketidakpastian dalam sistem pemerintah. Selanjutnya ada pengertian dan bentuk korupsi. Nah, secara umum, korupsi ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Ada beberapa bentuk korupsi yang sering terjadi. Yang pertama itu ada suap, yaitu pemberian sesuatu untuk mempengaruhi keputusan penjabat, penggelapan, yaitu penyalahgunaan dana atau aset negara. Yang ketiga ada nepotisme, yang dimana ini merupakan pemberian jabatan kepada keluarga atau kerabat. Yang keempat ada kolusi, dimana ini adalah kerjasama ilegal antara pejabat dan pihak swasta. Dan yang terakhir yaitu gratifikasi, merupakan pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan. Nah, selain itu, korupsi juga sering terjadi dalam proyek pembangunan, penggandaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran negara. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Nah, korupsi ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama ada karena faktor individu, seperti rendahnya integritas dan moralitas. Yang kedua ada faktor ekonomi, kesenjangan pendapat dan tekanan kebutuhan hidup. Yang ketiga ada faktor politik, misalnya sistem politik yang kurang transparan dan biaya politik yang tinggi. Yang keempat ada faktor hukum, di mana lemahnya penegakan hukum dan kurangnya efek jerah terhadap pelaku korupsi. Selain itu, budaya masyarakat yang terlalu mentoleransi praktik korupsi juga dapat memperkuat terjadinya korupsi. Adapun selanjutnya yaitu dampak korupsi. Nah, korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat luas. Di dalam bidang ekonomi, korupsi menyebabkan pemborosan anggaran dan menurunkan kualitas pembangunan. Misalnya, proyek pembangunan jalan yang seharusnya berkualitas baik menjadi cepat rusak karena sebagian anggaran disalahgunakan. Di dalam bidang sosial juga korupsi dapat memperlebar kesenjangan sosial karena dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan dalam bidang politik, korupsi dapat merusak sistem demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, poin selanjutnya ialah upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini juga memerlukan berbagai langkah seperti penegakan hukum yang tegas, reformasi birokrasi agar lebih transparan, pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, peran media dan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Nah, di Indonesia itu pemberantasan korupsi juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Selanjutnya
ada isu money laundering. Nah, selain korupsi, terdapat juga kejahatan yang disebut money laundering atau pencucian uang. Nah, money laundering ini adalah proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kejahatan agar terlihat seperti uang yang legal. Nah, misalnya itu contoh seseorang mendapatkan uang dari kegiatan ilegal. Nah, agar tidak dicurigai, uang tersebut dimasukkan ke dalam bisnis seperti restoran, toko, atau usaha lainnya. Dari luar terlihat seperti keuntungan usaha yang normal, padahal sebenarnya berasal dari hasil kejahatan. Adapun tahapan money laundering, yang pertama itu ada tahap placement, yaitu memasukkan uang ilegal ke dalam sistem keuangan. Yang kedua ada layering, yaitu memindahkan uang melalui berbagai transaksi agar asal-usulnya sulit dilacak. Yang ketiga ada integration, yaitu mengembalikan uang tersebut dalam perekonomian sehingga terlihat sebagai dana yang sah. Dampak money laundering, pencucian uang memiliki dampak besar terhadap perekonomian seperti mengganggu stabilitas ekonomi, merusak integritas sistem keuangan, mendukung kejahatan terorganisir, menurunkan kepercayaan investor. Jika tidak ditangani dengan baik, praktik ini dapat merusak reputasi suatu negara di tingkat internasional. Adapun upaya pemberantasan money laundering diperlukan beberapa langkah seperti regulasi keuangan yang ketat, pengawasan transaksi oleh lembaga keuangan, dan ada kerjasama antar negara serta pelaporan transaksi yang mencurigakan. Di Indonesia, pengawasan ini dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dan kesimpulannya, korupsi dan money laundering merupakan dua kejahatan yang saling berkaitan dan memiliki dampak yang sangat luas terhadap ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan kedua kejahatan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, dan juga kerjasama internasional. Dengan penegakan hukum yang tegas, sistem pemerintahan yang transparan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan praktik korupsi dan pencucian uang atau money laundering ini dapat dikurangi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang lebih adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.